aja ya. Kali ini oh ya, di podcast pertama ini saya bakal ceritain tentang pengalaman kegagalan saya yang saya hadapi setahun ke belakang. Sebelumnya saya ada cerita, bukan cerita sih, kayak saya baru aja ngeliat video yang nyeritain tentang seorang anak perempuan yang lari buat ngejar seekor kupu-kupu yang ada di depannya, yang menurut dia kupu-kupu itu sangat indah, perfect lah bagi dia. Padahal di belakang dia ada banyak macam kupu-kupu yang lebih indah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cantik rupanya, yang apabila anak perempuan itu lihat, mungkin dia juga akan suka dengan kupu-kupu itu. Tapi karena anak perempuan itu terlalu berambisi pada seekor kupu-kupu yang ada di depannya, jadi si anak perempuan ini seakan dibutakan untuk melihat kupu-kupu yang lainnya, yang lebih indah, yang lebih dari apa yang dia lihat di depannya, yang mungkin lebih gampang juga buat mendapatkannya. Jadi akhirnya anak perempuan itu cuman fokus ngejar satu kupu-kupu yang ada di depannya. Dulu, cerita ini juga ada hubungannya sama pengalaman-pengalaman yang saya alami setahun ke belakang. Dulu waktu SD, saya suka nonton acara-acara anak kecil yang lagi masak-masak. Oke, ada motor lewat. Ya, dulu waktu SD, saya suka nonton acara anak kecil yang lagi masak-masak gitu. Terus secara nggak sengaja, nggak lama dari situ saya ngeliat temen saya itu, kalau nggak salah kejadiannya waktu kelas 4 SD. Temen saya ini jago banget masaknya, sampai-sampai saya kayak heran, kok dia bisa sejago itu dalam di umur dia yang masih dibilang masih anak-anak gitu. Lewat lagi motor. Nah, karena saya sering ngeliat acara-acara gitu, terus lihat reelnya juga bahwa teman saya tuh jago banget masaknya. Dari situ saya tiba-tiba muncul hasrat dan tekad yang kuat banget buat coba belajar masak. Saya ngerasa gak mau kalah dari teman saya itu. Terus ketika anak-anak lain bercita-cita jadi dokter, jadi polisi, atau profesi-profesi yang dipandang orang keren, tapi saya justru malah pengen banget jadi kalau udah gede nanti bisa jadi juru masak yang profesional. Terus beranjak SMP sampai SMA, cita-cita itu masih utuh melekat di dalam tekad saya. Saya gak pernah lupa sama cita-cita itu. Waktu SMA, karena saya gak dapet kuota SNMPTN, jadi jalur saya buat wujudin cita-cita itu berkurang. Terus ada jalur SBMPTN. Di SBMPTN ini
saya pilih prodi yang sama, yaitu pendidikan tata boga di 2 univ yang berbeda. Tapi dua-duanya menolak saya. Saya waktu tahu saya ditolak, saya nggak ada niatan buat coba jalur mandiri, karena saya pikir bayarannya nanti pasti mahal. Terus banyaklah macam-macam hal-hal yang buat saya tuh mundur buat ikut jalur mandiri. Sempet sih kepikiran buat coba lagi SBM tahun depan, tapi saya nggak mau nganggur setahun gitu. Saya pikir nanti saya malah jadi tambah males, saya malah jadi hilang kemauan gitu buat kuliah. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya putusin buat kuliah di jurusan apa aja. Yang penting saya jauh dari rumah dan saya nggak nganggur. Niatnya itu 1 semester biar saya coba di jurusan lain sambil saya belajar buat SBM tahun depan. Tapi ternyata nggak segampang yang saya pikirkan, nggak semulus apa yang saya rencanain. Saya kejebak sama kata nyaman di jurusan itu. Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita saya ini, gak semua yang kita rencanain itu bisa terrealisasikan. Kadang terlalu jadi ambisius itu gak baik, tapi bukan berarti kita gak perlu ambisi. Jadiin ambisi itu tujuan kita, supaya kita bisa menentukan kita harus melangkah kemana, apa yang harus kita lakuin setelah ini. Tapi kalau ambisi kita gak bisa terwujud nantinya, kita gak boleh nyalain siapapun. Bahkan harusnya setelah kita buat ambisi itu, kita juga harus siap menerima hasilnya nanti. Kita harus bisa ikhlas buat nerima hasilnya nanti. Yang terpenting itu sebisa mungkin kita harus bisa mengikhlaskan sebelum sebentar. Jadi kalau kita punya ambisi, di samping kita membuat ambisi pada saat itu, kita juga harus komitmen sama diri kita supaya sebisa mungkin nantinya diri kita ini bisa nerima hasilnya, gimana pun hasilnya gitu. Yang perlu kita ingat sekali lagi, kita boleh berambisi, kita boleh berencana, kita boleh bermimpi, tapi ingat, Tuhan itu lebih tahu mana yang terbaik yang harus kamu terima. Mungkin aja kamu tahu mana yang terbaik untuk kamu, tapi sebenarnya Tuhan lebih tahu itu. Semoga kalian ngerti maksud saya ya. Oke, cukup sampai sini aja kayaknya podcast pertama ini. Sekali lagi saya harap kalian bisa ngerti maksud saya. Tetap semangat.